Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Safira dari kelas 12 MIA 2. Di video kali ini saya akan membuat peta konsep tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu peradaban Islam. Menurut sejarah peradaban Islam, sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam inilah yang dinamakan peradaban Islam. Islam telah masuk dan berkembang di dunia. Hal itu dapat kita ketahui dari perkembangan Islam di berbagai benua. Di benua Asia, Islam telah masuk di negara India, Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di benua Afrika, Islam telah masuk di negara Habasyia, Mesir, dan Afrika Utara. Di benua Amerika, Islam telah masuk di negara Amerika Serikat yang ditandai dengan munculnya suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Di benua Eropa, Islam telah masuk di negara Spanyol, Rusia, dan Inggris. Sedangkan di benua Australia, Islam telah masuk di negara Australia yang dikenal dengan suku aborigin. Faktor-faktor kemajuan Islam. 1. Bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan untuk menyerap ilmu dan menjadikan Islam mengalami kemajuan. 2. Adanya pluralisme dalam pemerintahan politik. 3. Memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Mengadakan gerakan penterjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu-ilmu lain. 5. Berdirinya perpustakaan yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemunduran Islam. 1. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab. 2. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. 3. Pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. 4. Pengaruh perang salib. 5. Garis perpecahan antara muslim dan non-muslim. Berikut ini kemajuan-kemajuan Islam beserta para pakar di berbagai bidang masing-masing. Bidang filsafat. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah, dengan karya monumentalnya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Bidang kedokteran. Ibnu Sina adalah ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Beliau juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena kepakarannya di bidang tersebut. Bidang astronomi. Tokoh Ibnu Yahya al-Naqas dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Beliau juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Bidang fisika. Tokoh Abdul Rahman al-Kazini yang mewujudkan berbagai teori tentang fisika, salah satunya adalah tabel berat jenis benda cair dan padat. Bidang kimia. Abbas Ibnu Farnas adalah tokoh termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Bidang kebudayaan dan seni arsitektur. Kemajuan di bidang ini dapat kita lihat dengan adanya interior Museum Hagia Sophia di Turki, Taj Mahal di India, Universitas Al-Azhar di Mesir, dan interior masjid di Cordoba. Kemunduran Islam di dunia ditandai dengan adanya hal-hal berikut ini. 1.
Timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. 2. Menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar, dengan tidak memperhatikan pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. 3. Rusaknya moralitas manusia. Dengan moral yang tidak baik, maka akan muncul ketidakadilan di mana-mana, seperti penarikan pajak secara berlebihan, sifat egoisme manusia, dan yang keempat, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama. Hal ini dapat membawa dampak terhentinya pendidikan dan kajian-kajian keislaman di masyarakat. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta. Ya, itulah tadi pembahasan tentang peradaban Islam di dunia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.